Mirrors, welcome back to my channel pemirsa guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di konten yang paling kalian tunggu, yaitu adalah Let's Talk with Mirza. Oke cuy, akhirnya ya gue bikin konten lagi tentang Let's Talk with Mirza ini setelah ya beberapa bulan ini ke pending gitu ya. Ya meskipun kemarin-kemarin kita buat si Let's Talk with Mirza ini dibentuknya live streaming, cuma memang ada sedikit yang beda gitu. Nah karena di Let's Talk with Mirza kali ini tuh gue mau ngasih suatu info begitu cuy ya. Mau ngasih suatu pengalaman gue di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Ya kita tahu lah kalau misalkan di masa tahun 2020 ini tuh kehidupan kita ya, kehidupan gua pun juga sekaligus di sini dan para pengusaha-pengusaha di sana di luaran sana tuh mengalami masa yang namanya down gitu kan, masa yang namanya dark banget gitu kan. Ya bisa dimulai dari tahun 2019 kemarin pun sudah mulai kerasa ini ada aura-aura yang kayaknya bakal banyak gitu ya, perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usahawan yang kecil itu yang mengalami yang namanya gulung tikar gitu, yang udah nggak tahu keamanan arah tujuannya lagi. Dan puncaknya itu adalah di tahun sekarang, di tahun 2020 ini. Ya bisa dibilang dimulai bulan April kemarin ya, di mau bulan puasa kemarin pun semenjak yang namanya pandemi gini hancur banget sih perekonomian ya. Termasuk gua yang di sini. Sebenarnya gua ini selain nge-YouTube tuh gua punya bisnis juga cuy di usaha gua gitu kan, yang udah pasti ada kontennya usaha hiburan. Itu gua bisnisnya di jual audio sound system karaoke. Udah pasti di masa pandemi gini pun juga gua penurunannya down banget. Dan yang kedua gua pun juga ngejual suatu aplikasi-aplikasi buatan gitu. Gua kan juga ngebuat suatu tim kayak programmer gitu ya. Ya udah pasti itu down juga turun. Dan yang paling down parahnya itu gua punya bisnis usaha yang bisa dibilang kayak joki skripsi gitulah. Gua ngebantuin teman-teman yang lagi kuliah yang kesulitan di proses skripsi gitu kan memang proses skripsi itu memang ribet banget ya. Nah kita bisa bantuin gitu. Nah tapi di masa pandemi ini jujur aja dari bulan April ya, semenjak mulai tank aja pandemi gitu, itu job-job gua itu langsung kayak hilang begitu aja cuy. Ya karena siapa yang mau bikin skripsi di masa pandemi ini gitu ya. Ada sih beberapa ya, cuman ya begitu aja gitu, ngayai gitu ya, proyeknya tuh ngayai gitu. Jadi mereka nggak yang bisa on time ya, karena ya mereka tempat kuliahnya pun juga ditutup gitu kan, mau konsul, mau bimbingan sama dosennya pun juga susah gitu. Nah otomatis ke bisnis gua yang si joki skripsi ini, pembuatan program pun untuk yang hal-hal yang penjualannya tuh digital gitu ya, bukan penjualan fisik, itu turun gitu dan down banget. Dan gua bisa bilang itu gua mengalami yang namanya hampir kebangkrutan cuy. Ya cuman amit-amit aja lah gitu ya. Jangan sampai mengalami yang namanya kebangkrutan, dan hampir itu terjadi di bulan April. Sampai gue tuh yang bener-bener sangat stres banget ya. Kalau misalkan kalian ngeliat di bulan April gue kan yang full live streaming tiap hari gitu. Gue bisa ketawa ke TV, tapi di belakang itu gue memang lagi pusing banget gitu, mengalami yang namanya di masa pandemi kok gini banget sih gitu ya. Gue bener-bener yang namanya down banget, menderita banget gitu cuy. Nah akhirnya gue tuh mau memutuskan untuk ya udah kita bubarin aja sih divisi skripsi ini. Gue bilangnya divisi skripsi ya, kita bubarin aja deh kita, karena memang udah nggak ada job lagi, udah nggak ada kayak gimana lagi. Kita pun juga nggak bisa ngejual jurnal, kita pun juga nggak bisa ngejual skripsi produk-produk digital kita, karena mau di mana gitu kan. Kita nggak bisa invasi gitu kan. Kita kalau misalkan lu yang memang usahanya usaha produk fisik gitu ya, contohnya misalkan keyboard mouse kayak gitu, itu kan fisik bentuknya ada ya, kayak CB Half itu fisik. Kita bisa masih ngejual yang namanya di marketplace gitu, marketplace hijau kayak yang merah gitu kan, yang oranye masih bisa dijual. Tapi untuk usaha yang kayak kita nih, yang produk-produk digital, yang karya-karya seni gitu kan, yang ngejual e-book, ngejual jurnal, apalagi misalkan teman-teman gua pun juga ada di luar sana yang seorang musisi mau ngejual lagu ke siapa begitu kan, mau ngejual ya bentuk-bentuk digital gitu kan, film-film pendek mereka gitu kan, footage mereka yang mereka ambil di laut, mereka di mana, itu susah banget ngejualnya. Ya ada sih, cuman di luar gitu cuy, di luar negeri begitu, di website luar, gua nggak tahu namanya, lupa apa. Salah satu tim gua pernah nge-post di sana, dan memang pernah ada satu transaksi di mana jurnal gua itu kejual. Dan itu lumayan sekitar 150 USD-an gitu kan. Nah tapi begitu proses pencairannya itu gua dapat potongan gede banget, karena yang menggunakan yang namanya PayPal. Ya
dolar dipotong dolar begitu cuy, dan lumayan banget itu meskipun $150 dapat potongannya sekitar berapa ya, $15 ya, lumayan. $15 udah hampir 200.000 potongannya itu cuy, belum potongan transfer lagi gitu ke bank kan, belum lagi prosesnya lama banget, dan belum lagi itu pun laku ya, karena hanya bisa dibeli oleh yang namanya kartu kredit ataupun PayPal, dan di Indonesia ini siapa juga yang punya PayPal, jarang banget, apalagi mahasiswa begitu cuy. Nah di sini gue mau ngasih pengalaman aja nih di saat gue mengalami yang namanya down seperti itu, ataupun kalian pun juga yang merasakan hal yang seperti gue ya, ngedown di masa pandemi seperti ini tuh. Gue di sini mau berbagi pengalaman aja yang mungkin ini bisa jadi suatu manfaat sama kalian. Yang namanya juga Let's Talk with Mirza, yang isinya adalah kita kebanyakan ngobrol begitu cuy, nggak banyak praktek ataupun nggak banyak tutorial gitu ya. Jadi gue mungkin ngerasain kepada teman-teman kalian, ya sekalian semua gitu kan, teman-teman gue juga yang memang sekarang di dunia musik kan, di dunia jasa gitu kan, di desain gitu, itu yang namanya susah banget, lagi down banget. Dan ya di sini gue mau ngasih suatu jalan gimana sih caranya lu masih tetap bisa berkarya di masa pandemi seperti ini. Lu masih bisa tetap berjualan dan berusaha untuk ngejual si produk-produk digital lu itu tetap masih oke dan masih laku, plus dengan prosesnya gampang, karena ini memang based on pengalaman gue sendiri yang akhirnya gue bisa bangkit lagi dari yang namanya keterpurukan, dari yang mau namanya kebangkrutan itu sendiri cuy. Nah oke, tadi kita ngomongin yang gue pernah ngejual juga di website luar negeri tapi akhirnya nggak cocok lah atau kayak gimana. Terus juga gue pernah ngejual juga ya produk digital ya, gue jual di marketplace tapi nggak masuk cuy, nggak bisa. Kita nggak bisa ngejual yang ngejual file lagu, ngejual file apa di marketplace, itu harganya satu harganya mereka nggak ngotak gitu, main nego seenaknya begitu. Yang kedua pun juga resiko cancel tapi barang diambil itu parah juga, bisa juga gitu cuy ya. Nah gue pernah iseng-iseng nih main ke suatu website ya. Gue ada kenal juga websitenya, itu namanya Sociabus ya. Sociabus kalau di bahasa Inggrisnya itu Sociabus, dan gue pun juga memang sudah bermitra dengan Sociabus di bagian yang namanya donate untuk live streaming gitu. Nah lalu gue iseng-iseng ngebuka Sociabus, waktu itu memang ada yang lagi konsul ke gue gitu kan, konsul live streaming, dan memang lewat Sociabus juga gitu kan. Terus tiba-tiba ada fitur baru yang namanya itu adalah Sociabus Shop gitu ya. Gua mau cari tahu nih ya, dan gua liatin ya. Sebentar, kita akan masuk ke bagian Google dulu cuy ya. Oke, kita akan masuk ke Google di sini. Nah, lu tinggal cari aja Sociabus ya, kalau bahasa ininya ya, bahasa Indonesia ya. Kalau ini kan bus gitu kan, kalau luar negeri itu bus, kalau Indonesianya bus begitu ya. Nah ini ada Sociabus Shop, lu ketik Sociabus Shop di sini ya. Oke, kita langsung buka ya Sociabus Shopnya, sambil gua sedikit ngejelasin sambil bagi pengalaman sama kalian. Nah ini nih Sociabus Shop ya, kita ngomongin Sociabus Shop aja, yaitu platform yang dimana lu bisa ngejual e-book, webinar gitu kan, e-course, karya produk digital apapun dengan gampang begitu di sini ya. Terus pun juga prosesnya itu gampang banget lah ya. Ini contohnya nih ya, lu bisa jual apapun pakai Sociabus, e-book, webinar, e-course, preset Lightroom gitu kan, yang lu memang suka desain loot begitu, template, cerpen, musik yang tadi gue bilang juga, audio, kode voucher, desain, komik, video, software, foto, acara online, sama akses grup ya. Link, intinya adalah link dan produk digital yang tidak ada fisiknya begitu. Nah di sini yang gue jual waktu itu adalah bentuknya software. Lalu pun juga di sini gue ngejual template pun juga, sama e-course plus e-book juga di sana cuy. Dan ini ya lumayan ngebantu banget lah ke gue, serius ke bisnis gue yang si skripsi itu ya. Nah di sini gue bakal jelasin juga yang lainnya nih buat kalian yang pengen terjun ke dunia penjualan digital gini nih, bahwa di sini pun juga proses pembeliannya itu bakalan mudah banget. Berbeda dengan di saat gue pakai si web yang dari lo, itu harus pembeliannya lewat PayPal, dan itu waduh ribet banget. Lu di sini gampang banget, lu bisa pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana gitu kan, pakai BCA, dan semuanya tuh safety, aman, dan juga yang paling penting ya cuy ya, si pembeli itu nggak bisa main asal kabur aja gitu. Ini kita udah kayak ada orang ketiga, si Sociabusnya itu yang bisa menampung file kita dengan aman yang pertama. Jadi sebelum dikasihin itu ya mereka harus bayar dulu gitu kan, mereka bayar dulu. Kalau ada revisi ya tinggal di belakang layar aja kayak gimana. Kita pun juga nggak bisa kabur sebagai penjual, pembeli pun juga nggak bisa kabur, itu ya enaknya gampangnya ya. Nah di sini kan pembeli langsung akses atau download setelah bayar, jadi lu nggak perlu melakukan apa-apa karena prosesnya udah otomatis semuanya. Jadi udah kayak marketplace aja gitu gimana.
Nah di sini yang paling gue suka tuh adalah yang namanya affiliate, yang dimana biaya pemasaran itu adalah biaya yang paling termahal ya cuy ya. Jujur aja di saat gue pengen mempromosikan si bisnis skripsi ini tuh prosesnya mahal banget. Gua pas dulu tuh pasang di koran, gua tuh pasang website di Google Ads yang harus nomor 1 itu mahal banget. Apalagi skripsi itu memang ada sedikit kata yang lumayan agak diblok sama Google, jadi gua nggak bisa yang namanya mempromosiin yang terlalu barbar gitu kan. Nah di sini gue bisa dibantu yang namanya proses yang affiliate. Jadi affiliate itu contohnya kayak gue suatu seorang influencer ngebagiin link penjualan, di saat penjualan itu laku gue bisa dapat komisi. Nah si komisi itu bisa ditentukan sama si penjual nih, sama gue juga, sama gue penjual nih. Gue misalkan mau ngejual si paketan skripsi gue ya, jurnal gue mau gue jual nih. Oke, misalkan gue sebarin link gitu kan nih, pokoknya kalau kejual jurnal ini semua affiliate bisa dapat 3% dari setiap penjualan. Nah seperti itu kan si affiliate bakalan gimana caranya gue bakal bisa ngejualin si produk ini biar dapat 3%. Harga jurnal tuh cuy ya, harga jurnal ya tahu, harga jurnal yang gue buat bersama tim gue itu bisa sampai dengan 10 jutaan. Mereka dapat 3% 300 ribu, cuman ngejual begitu doang. Keren gak sih kan? Itu sih enaknya. Lu bisa jadi ikut affiliate pun juga bisa. Kalau misalnya lu memang belum ada ide produk digital yang mau dijual, lu bisa masuk ke bagian yang affiliate yang ini gitu. Nah di sini pun juga lu hanya dapat biaya admin 5%, ya 5% lah ya, kecil gitu ya. Maksudnya dibanding lu harus pakai PayPal potongannya lebih gede gitu. Tapi di sini pun juga lu udah pasti 5% itu udah worth it banget, karena dana lu pasti bakal cepet cair ya. Lu bisa dapat juga data pembeli ya, data pembelinya, si data customer-nya biar bisa lu follow up lagi di belakang layar gimana. Lalu lu juga bisa cairin langsung ke bank ataupun ke e-wallet lu. Misalnya lu ya udah pasti lebih enak sih lewat langsung ke bank gitu kan ya. Nah di sini kan tadi apakah ada potongan, jelas ada potongan ya. Kita worth it aja lah ya, karena siapa lagi yang mau bikin ide secemerlang ini ya selain si Sociabas gitu ya. Gua pun juga sebagai streamer juga kebantu di saat Sociabas ngebuat yang namanya Sociabas Stream gitu cuy ya. Nah di sini gimana sih sekarang gua caranya di saat lo pengen terjun ke dunia seperti ini, ngejual hal-hal digital? Karena begini ya, gua ngasih buka pikiran kalian semua dulu. Di saat lo pengen terjun ke dunia bisnis, jelas itu perlu banget yang namanya modal. Lo tahu nggak sih modal di saat gua meluncurkan produk Behalf itu sudah hampir sekitar 500 juta cuy. Nah kalau misalkan lo memang suka gitu dengan gak masalah dengan modal, ya nggak masalah, lo tinggal hajar aja bisnis seperti itu. Tapi ada beberapa yang di zaman pandemi seperti ini, jangankan untuk membuat modal sebesar itu cuy, buat makan aja, buat menyambung hidup, buat bayar kontrakan ke depan aja kita nggak bisa tahu gitu kan. Dan yang paling pasti itu gue takutnya di saat kita ngebuat suatu usaha dan memerlukan modal, ataupun membuat kios ataupun ada suatu store itu tutup, apalagi kita bikinnya di mall ya, sekalinya pun buka jam terbangnya ataupun jam bukanya pun nggak jelas. Itu sih yang paling gue takutin ya. Nah makanya di sini gue bersama rekan-rekan semua gitu juga yang ada di tim di tempat gue ini, ya udah kita sekarang cobain ke menjual produk digital, mau itu online course kek, mau itu jurnal, mau itu template skripsi, template website gitu. Yang penting jangan ngeluarin modal dulu lah di masa pandemi gini. Kita jual ide aja, modal kita otak aja, modal kita ide aja. Jangan sampai kita ngeluarin kocek gitu. Karena di sini setiap orang itu pasti memiliki yang namanya ide. Ide itu bisa bernilai bagi orang yang memang membutuhkan. Nah makanya di mana kita mencari orang yang membutuhkan itu, kita harus mencari suatu platform yang sangat tepat, yaitu ya bisa di sini juga cuy, di Sociabas Shop ini. Nah, oke, sekarang gue mau ngasih tahu gimana caranya kalian kalau misalkan mau pakai jualan di sini ya, lo mau jualan di Sociabas Shop ini ataupun lo yang pengen jadi affiliate, lo bisa cari sendiri. Tapi di sini gue bakal jelasin gimana caranya kalau lo pengen bikin akun di Sociabas Shop gitu ya. Aduh, celepotan terus ya. Biar ya lo bisa mulai berkreasi di sini, biar bisa mulai jualan gitu cuy. Nah oke, hal yang pertama lu tinggal daftar aja sebagai penjual, karena di sini ada penjual dan pembeli. Lu sebagai penjual, lu tinggal daftar aja di sini ya. Nah, tinggal daftar. Nanti lu disambungin langsung ke Sociabas Pro ya. Lu jangan kaget karena Sociabas itu cabang utama intinya itu pembuatan akunnya di Sociabas Pro. Nanti di dalam akun Sociabas Pro tuh nanti lu bakal bercabang. Nah, ini gua kasih contoh ya. Kita daftar pakai Gmail aja nih. Jadi kita coba isi dulu aja ya si profil Sociabasnya ini. Misalkan namanya ini kita kasih nama anak gua aja ya, Altaf Mirza. Nomor WhatsApp kita jangan dulu diisi. Profil Sociabas username-nya Altaf aja, Altaf Mirza ya. Lalu username ini kan namanya tadi Altaf Mirza. Oke, username-nya kita copy aja, kita samain ya. Oke, gampang nih kan. Begini doang. Langsung klik selesai. Nah
Oh ya, nomor WhatsApp harus diisi ya. Ternyata WhatsApp habis, tapi gue udah ada nomor WhatsAppnya ya. Kita apa, lo isi aja dulu nomor WhatsApp, nanti udah pasti udah masuk, udah berhasil, lo nanti bakal masuk ke page yang satu ini nih. Nah oke, jadi setelah kalian tadi daftar sign up melalui Google gitu kan, nanti tampilan lo seperti ini. Nah ini adalah contoh yang sudah gua punya ya cuy ya. Jadi nanti intinya tuh kalian bakal masuk seperti ini. Nanti kalian tinggal isi aja informasi akun untuk di main Sociabus Pro-nya ini ya. Nah cuman karena lo memang ya udahlah, gue nggak mau ribet gitu, gue pengennya lebih ke langsung aja ke Sociabus shopnya tuh ya di mana gitu kan. Nah di sini tuh banyak banget ya. Itu lo scroll ke bawah ada Sociabus Stream. Di sini kan gue fokusnya ke Sociabus Stream nih. Nah di sini ada Sociabus Shop, ada Sociabus Gigs, Sociabus Shoutout. Nah kita bakalan ngobrolin dulu yang namanya Sociabus Shop ini ya. Lo tinggal klik aja buat shop di sini cuy ya. Nah nanti di sini nih udah ada kan ya link alamat shop Anda Mirza Kaisar Shop. Jadi di sini gua belum bikin Sociabus Shop ini karena yang ada pun yang waktu itu yang punya perusahaan gitu kan. Nah di sini tentang Mirza Kaisar lu bisa edit gitu kan. Di sini tentang perusahaan lu penjualan alat digital tuh kayak gimana gitu kan. Produk digital lu kayak gimana. Misalkan gua seorang musisi, gue seorang penulis puisi gitu kan, pembuat website, portofolio lo masukin semuanya di sini gitu cuy ya. Enak lah begitu, gampang. Nah lalu di sini langsung aja lah ya, di sini deskripsi lo bisa isi mengenai komisi untuk affiliate, lo bisa ada semuanya di sini juga kan. Jadi juga ada syarat ketentuannya dengan menggunakan fitur ini. Lo setuju bahwa yang lo jual nggak melanggar hak dan cipta gitu. Jadi yang ngejual produk bajakan ini nggak boleh banget cuy. Gue sudah ngajarin berapa kali produk bajakan itu udah bisa dibilang tuh haram ya. Kenapa? Kalau misalkan ada suatu usaha yang dimana sekarang lu lagi sampai yang segimana separahnya itu ya, karena ya lu masih menggunakan yang namanya bajakan, sampai lebih parah itu lu membagikan yang namanya bajakan. Gua pun juga ke teman-teman gua di sini yang penjual skripsi gitu kan, meskipun kita ngejualin skripsi, kita tetap harus karya originalitas kita. Jurnal yang kita punya jurnal hasil penelitian kita sendiri gitu cuy ya. Ataupun yang memang sudah bekerja sama dengan si mahasiswanya itu biar kita jual balik lagi si jurnalnya ini biar kepake sama orang begitu ya. Nah lalu di sini pembeli bisa menyampaikan pertanyaan keluhan terkait yang dijual secara langsung ke email guanya langsung begini ya. Nah di sini pun juga mengenai komisi untuk affiliate. Jika diisi produk Anda akan tampil di halaman affiliate setelah lolos preview, proses review dan berpeluang dipromosikan oleh member Sociabus lainnya begitu. Nah ini yang enaknya tuh begitu ya. Nah, oke kita langsung aja tambah yang mau dijual. Oke kita cobain tambah yang mau dijual. Nah ini apa yang mau dijual ya, di sini lu bisa ngejual link satuan atau link paket, kode voucher atau acara online. Nah biasanya sih gua file link yang satuan aja di sini kliknya ya. Nah gua klik link satuan ini, di sini tulis nama produk. Misalkan gua produknya itu adalah jurnal tentang manajemen waktu itu gua jual tuh jurnal tentang manajemen paradoks manajemen. Tuh kalau nggak salah ini itu gue jual tuh ini. Nah yang laku banget ini paradox management nih. Nah begini ya. Nah tambah produknya, harganya waktu itu gue jual lumayan sih ya. Gue jual tuh sampai yang 9, pokoknya tawar 10 juta, cuma ditawar-tawar akhirnya 9 juta. 9 juta cuy. 9 juta cair di sini tanpa banyak potongan gitu kan. Nah deskripsi produk lo bisa isi aja apa di sini tentang gimana tracer ataupun kalau bahasa movie itu trailer, tapi ini cuplikannya tuh kayak gimana gitu kan. Nah lalu di sini pesan terima kasih, misalkan ya udah ada yang beli ya, misalkan thanks udah beli jurnal kita gitu kan. Nah udah beli jurnal kita gitu, udah beli jurnal kita nih, pesan terakhir itu begitu ya, pesan terima kasihnya begitu ya. Dari sini file link akses pembeli, misalkan pilih filenya yang mau lu upload langsung di Sociabusnya ini tuh bisa banget ya. Ataupun link lainnya, misalkan nih filenya tuh gede gitu kan. Kalau jurnal sih gue sedikit aja, itu paling file jurnal cuma sekitar 10 megaan lah, 10 mega sampai paling gede pun juga 20 mega. Cuman biasanya buat kalian yang audio, apalagi file audionya tuh WAV gitu kan, WAV ataupun WAV, itu kan bisa sampai ratusan. Lu bisa masukin, misalkan lu upload dulu nih misalkan di media share ataupun di for share, dan lu linknya nanti masukin ke sini biar orang itu langsung bisa ngakses link lu. Ataupun ya hal-hal lain lah yang memang filenya berat, lu bisa masukin lewat link. Tapi kalau gua waktu itu tinggal choose file aja nih. Gua kasih contoh misalkan file yang gua ini kita ambil upload aja di sini, misalkan di dokumen ya, kita masukin aja nih. Nah ini logo halodoc aja nih ya, halodoc di sini kita masukin.
nanti, ataupun mau tambahan linknya pun juga bisa, ataupun lo bisa beberapa file pun juga sini bisa ya. Beberapa file misalkan yang tadi kan jurnal 1, misalkan bab 1, jurnal bab 2, jurnal bab 3, ataupun bab 1, bab 2, bab 3 lo bisa semuanya upload di sini. Gini doang sih sebenarnya, gini doang waktu gue jualnya, gini doang Halodoc, file-filenya. Lalu di sini cover ya, misalkan lo ada cover, ada kayak gimana, kayak kita akan masukin aja di sini picture. Nah, kamera roll ya, juga masukin aja foto gua di sini. Contoh ini mah misalnya covernya apa, bagaimana, misalkan untuk kayak thumbnail lah, hampir kayak thumbnail harus menarik. Di saat lu ngejualin tuh harus yang menarik gitu kan. Di sini preview contohnya, misalkan bayangan kan jurnal itu nggak harus, kadang ada yang emang ini gimana sih jurnalnya gitu, gimana, lu kasih preview ya, lu 1 lembar atau 2 lembar tuh bisa juga gitu kan. Lalu di sini upload image, di sini kan ada image-image yang lainnya, ataupun ada link video, lo tinggal link aja di sini. Lalu upload video, choose file, di sini kan informasi yang perlu diketahui pembeli sesudah membeli itu kayak gimana ya, informasi yang perlu diketahui pembeli setelah sudah membeli kayak gimana gitu kan, after salesnya. Misalkan ada garansi, kalau apa-apa lo tinggal langsung telepon ke gua atau kayak gimana gitu kan. Nah di sini pengaturannya, pembeli wajib mengisi nomor WhatsApp, tinggal dicentang aja begini. Lalu simpan aja begini cuy. Nanti secara otomatis produk lo sudah bisa terupload di sini. Nah oke cuy, tadi gampang banget kan gimana caranya kalau lo pengen berjualan di Sociabus Shop ini. Nah lalu kayak gimana kalau misalkan lo pengen ngepromosiin si produk lo itu melalui link affiliate gitu kan, ataupun lo pengen sebarin ke affiliate supaya yaudah nih silakan lu promosi produk lo nanti dapat komisinya seperti itu ya. Nah di sini ada tab affiliate. Nah di sini contohnya nih, contoh-contohnya nih ya, ini yang udah juga ya. Nah di sini nih, menyusun role play dan studi kasus. Ini adalah orang-orang yang sudah ngejual affiliate. Maksudnya orang-orang yang sudah ngesebarin si mereka itu supaya bisa di affiliate sama mereka begitu kan ya. Nah di sini juga ada nih 11.250 komisi 15% dari harga produk 75.000. Jadi kalau lu pun juga nih yang pengen bisa dapat pendapatan tanpa misalnya gue nggak ada produk yang mesti gue jual gitu kan, nggak ada produk digital yang gue jual, gimana ya, ini juga bisa jadi satu kesempatan buat lu nih. Ini lumayan lah, misalkan dari satu produk yang kejual nih IMF preset ini kan, ini preset kayak gini tuh agak susah juga gitu ya, maksudnya bukan agak susah, agak jarang juga orang-orang yang mau ngejual preset gini dengan harga yang semurah ini. Lu bisa bantu jualin dia, lu supaya dapat komisi 11.250 begitu kan, 30.000. Nah produk lu pun kalau misalkan si produk lu nya sudah lulus sensor dari si Sociabasnya, lu bisa ngepromosi nanti ke sini ya, cuman memang harus ada ketentuan dan berlaku. Nah yang gua kemarin sih waktu itu jurnal bisa aja, dan itu harganya memang tinggi ya, 9 juta, cuman nggak ada affiliate yang bisa nembusin waktu itu cuy. Jadi ya lumayan lah ya, nggak, kalau ada affiliate lumayan tuh, gua dapat berapa persen kan sebenarnya ya. Nah begini sih kalau kemudahan menurut gua di zaman era sekarang ini. Jadi lo nggak usah khawatir lagi di saat kondisi seperti pandemi seperti ini. Jangan jadi pandemi ini suatu alasan di saat lo lagi terpuruk makin terpuruk gitu ya. Justru lo harus mencari suatu jalan yang dimana adanya pandemi ini tuh otak lo harus berpikir 4 kali lebih canggih dibanding biasanya ya. Contohnya misalkan lo bisa jual produk digital kayak gini ataupun coba lagi untuk mencari inovasi. Misalkan lo udah tanggung, udah punya toko dan di mall, sekarang mall sedangkan gak jelas, ya udah lo mau nggak mau misalkan tutup, lo pindah kemana yang lebih mudah diakses, ataupun ya lo banting setir kayak gimana. Karena di setiap musibah itu, di setiap kejadian, di setiap sesuatu itu pasti akan selalu ada hikmahnya. Ya buktinya gue bisa ada hikmahnya, bisa menemukan Sociabus Shop ini. Akhirnya ya para partner-partner gue yang ngebikin deskripsi itu bisa move on lagi. Gue pun juga nggak jadi yang namanya gulung tikar gitu kan. Nah gue pun juga di sini ada kesempatan lagi supaya gue tuh bisa lebih berkreasi lagi gitu cuy, dengan adanya si produk digital ini. Ada ide-ide apapun sekarang udah mudah lah, gue nggak harus nyetok barang buat bisa ngedapetin duit gitu kan, buat bersejualan pakai ide gitu kan, gue bisa jual di Sociabus Shop ini gitu ya. Nah itu sih ya, dan ini pun juga gue nggak ada promosi apapun dari Sociabus Shop, cuma sekedar ya gue berbagi pengalaman. Sekalian pun juga di sini gue ngucapin terima kasih sama Sociabus Shop. Ya gara-gara dia gitu gue bisa akhirnya nggak seperti ini begitu cuy ya. Ya nggak jadi gulung tikar amit-amit lah begitu ya. Ya oke, mungkin sekian aja untuk Let's Talk with Mirza kali ini. Itu adalah berbagi pengalaman gua ya, sedikit tutorial juga dari tadi gimana cara lo kalau pengen terjun sama kayak gua di Sociabus Shop ini. Nggak ada unsur promosi, nggak ada unsur apa-apa, ini adalah pure real dari pengalaman gua sendiri ya cuy ya. Oke, mungkin sekarang itu video dari gua, dan jangan lupa dan nggak sepeda pada waktunya, hormati gurumu sehingga temanmu, itulah tanya kamu beriman. See you next video, bye bye.